Nifak secara bahasa berarti menyembunyikan sesuatu, sedangkan orang yang melakukan perbuatan nifak disebut dengan munafik. Dengan kata lain, orang munafik adalah orang yang menampakkan Islam secara lahiriah di hadapan kaum muslimin, menampakkan bahwa dirinya adalah seorang muslim, dan bisa jadi menampakkan sebagian amal ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat, akan tetapi hatinya pada hakikatnya tidak beriman. Bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik kepada kaum muslimin sangatlah besar. Mereka menipu kaum muslimin seolah-olah mereka adalah bagian dari barisan kaum muslimin, padahal tidak. Mereka memerangi Islam dengan kata-kata yang dipoles indah untuk menutupi kemunafikannya. Oleh karena itu, pantaslah di hari kiamat nanti, mereka akan menjadi orang-orang yang paling keras azabnya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Ciri-ciri orang munafik dapat dilihat seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu 3, apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji berdusta, dan jika dipercayai berkhianat. Menurut riwayat lain, dan apabila ia mengerjakan puasa dan sholat, ia menyangka bahwa dirinya seorang muslim. Hadis tersebut termasuk hadis yang populer di kalangan masyarakat. Selain ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis tadi, ternyata masih banyak ciri-ciri orang munafik lainnya. Salah satunya adalah mengenai 2 sholat yang berat dikerjakan bagi orang munafik. Sholatnya orang munafik ternyata memiliki karakteristik tersendiri. Hal itu pun telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Selain itu, dikatakan oleh Al-Ala bin Abdurrahman bahwa kamu pernah menemui Anas bin Malik setelah zuhur. Lalu beliau bangkit dan sholat asar. Setelah selesai sholat, kami menyebutkan tentang tergesa-gesa dalam sholat atau menceritakannya. Ia pun mengatakan pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Salah seorang dari mereka duduk hingga sinar matahari telah menguning. Tatkala itu ia sedang berada di antara 2 tanduk setan atau pada 2 tanduk setan. Maka dia bangkit untuk sholat. Dia sholat 4 rakaat dengan sangat cepat seperti burung mematuk makanan. Dia tidak mengingat Allah padanya kecuali sangat sedikit. Khusus untuk sholat isya dan sholat subuh, para ulama menegaskan bahwa 2 ibadah itu adalah ujian untuk pembeda antara seorang muslim dan kategori lain. Inilah sholat yang berat bagi orang munafik. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang dirasakan berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar untuk menjumpai suatu kaum yang tidak menghadiri sholat. Lantas aku bakar rumah mereka. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, alasan 2 sholat ini menjadi sholat yang berat bagi orang munafik adalah karena godaan untuk meninggalkan 2 ibadah itu memang sangat kuat. Ditambah waktu isya adalah momen untuk menenangkan diri dan istirahat. Adapun waktu subuh merupakan momen nikmat untuk tidur. Tak heran jika 2 sholat tersebut menjadi sholat yang berat bagi orang munafik. Padahal di balik sholat subuh dan isya terdapat keutamaan yang luar biasa.
Di antara keutamaannya adalah salah satu penyebab masuk surga. Waktu dibagikannya rezeki, menyebabkan dihapuskannya dosa, mendapat pahala setara salat malam, mendapat cahaya di dunia dan akhirat, serta banyak keutamaan lainnya. Semoga kita terhindar dari perilaku munafik. Semoga kita senantiasa dilindungi dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.